Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Saya Wandi Giovanni, guru PJOK SDN 15 Koto Gadang, guru penggerak angkatan 11 dari Kota Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui koneksi antar materi modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Yang mana? Pendidikan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun, memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan juga menciptakan ruang bagi peserta didik untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan orang lain serta menjadi mandiri. Di dalam kegiatan ini ada pertanyaan yang muncul. Apa yang Anda percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yaitu 1. Hanya mentransfer materi saja. 2. Ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting pada memahami karakteristik peserta didik. 3. Hanya melihat nilai dari aspek psikomotor saja. 4. Jika nilai peserta sudah mencapai KKM, dianggap sudah tuntas. Kelima, peserta didik hanya sebagai objek pembelajaran saja. Keenam, pembelajaran hanya berpusat kepada guru. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Dan setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari yang pertama, seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara utuh dengan mengutamakan aspek pembelajaran, aspek afektif, kognitif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Kedua, murid sebagai subjek pembelajaran, di mana murid diberi kebebasan berekspresi dan juga mengungkapkan pendapat serta berkreasi. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator pembelajaran. Yang keempat, guru harus ikhlas dan penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Dan yang kelima, harus mempelajari karakteristik peserta didik. Dan yang terakhir, berikan kesempatan ke peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan muncul pertanyaan, apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran KHD? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas, yang pertama adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik sesuai dengan metode pembelajaran berpusat pada anak. Yang kedua, penerapan pembelajaran abad ke-21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut melainkan menuntun. Yang keempat, mengenali karakteristik latar peserta didik dengan menjalin komunikasi yang baik. Dan yang kelima, yang penting juga buat saya sendiri, saya akan melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan, aktif mengikuti kegiatan workshop, seminar, atau diklat tanpa menunggu perintah dari dinas untuk sebagai upaya meningkatkan kompetensi, mengupdate ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan zaman, baik secara daring maupun luring.
Itu saja dari saya pemahaman tentang modul 1.1. Akhir kata, saya Wandi Giovanni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.